Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Pemprov Riau, saya Vera Safitri, teman saya Sidik Yunedi serta Muhammad Hafiz akan melaksanakan tugas agenda 1, yaitu wawancara, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Siapa aja nih narasumbernya? Yang pertama ada Ibu Nurmala, kemudian Bapak Mahmudin, dan Bapak Dwiki. Berikut hasil wawancara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Safitri, peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Provinsi Riau. Nah, sekarang saya sedang bersama Ibu Nurmala Dewi yang berprofesi sebagai guru dan merupakan calon pegawai negeri sipil juga di Pemerintah Provinsi Riau. Saya izin wawancara ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, menurut Ibu apa itu wawasan kebangsaan dan apa itu bela negara? Ya, kalau menurut saya wawasan kebangsaan itu seperti dari katanya terdiri dari dua kata ya, wawasan dan kebangsaan. Jadi wawasan itu adalah pengetahuan atau cara pandang kita, kemudian kebangsaan itu adalah kita sendiri, bangsa Indonesia. Jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita terhadap diri kita dan lingkungan kita yang berhubungan dengan kesatuan dan persatuan bangsa. Kemudian satu lagi itu adalah bela negara. Bela negara adalah rasa cinta kita terhadap tanah air kita, yaitu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Yunedi, calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Saat ini saya sedang bersama Bapak Mahmudin selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan seorang mahasiswa pasca sarjana sekaligus karyawan BUMN. Pagi Pak. Pagi Bapak. Izinkan Pak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait wawasan kebangsaan maupun bela negara. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan itu sendiri dan juga bela negara? Baik Bapak, wawasan kebangsaan itu adalah menurut saya pemahaman bangsa atau masyarakat Indonesia mengenal jati diri bangsanya dan mendayagunakan potensi yang kita miliki saat ini untuk tentunya mencapai cita-cita dan juga untuk kepentingan nasional yang jelas. Sedangkan bela negara itu menurut saya Pak, sikap atau perilaku akan cintanya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan tentunya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Saya peserta Latsar CPNS Provinsi Riau tahun 2021. Sekarang kita sudah berada di Extra Coffee bersama Bapak Dwiki Syaputra sebagai owner Extra Coffee ya Pak ya. Iya, Pak. Boleh saya minta sedikit waktunya untuk tanya-tanya Pak? Boleh, silakan. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Iya, Pak. Menurut Bapak, apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara yang Bapak ketahui? Kalau wawasan kebangsaan itu adalah tentang bagaimana kita mengetahui bangsa kita ini, ya, bagaimana seluk-beluk asal-usul dan juga dasar-dasar negara kita yang membuat rasa cinta kita terhadap tanah air bangsa kita ini semakin dalam dan kuat. Sedangkan bela negara adalah bagaimana kita membela negara kita walaupun kita sudah merdeka, tapi kan masih banyak hal-hal yang harus kita perbuat untuk negara kita, supaya integritas dan kesatuan bangsa kita tetap menjadi lebih kuat dan membaik. Pertanyaan kedua ya Bu ya. Kalau menurut Ibu, apa saja isu-isu yang bisa memberikan ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan bagi negara Indonesia? Ya, kalau isu seperti itu contohnya banyak ya. Salah satunya itu adalah kasus korupsi. Korupsi itu sering terjadi di negara kita Indonesia. Salah satunya sekarang itu yang fenomena adalah korupsi dana bansos ya. Kemudian juga masalah narkoba yang sering merusak kalangan remaja. Salah satunya juga kalangan siswa-siswa ya. Kemudian yang sekarang fenomena juga adalah masalah COVID-19. Baik.
saja yang menurut Bapak yang menjadi permasalahan ataupun isu pada saat ini yang menyebabkan ancaman ataupun gangguan terhadap bangsa kita saat ini, Pak? Yang menjadi permasalahan atau yang lagi booming pada saat ini, Pak, selain dari korupsi, kolusi atau nepotisme, tentunya virus COVID-19 ini atau COVID-19, di mana dapat kita lihat sangat berdampak baik untuk usaha mikro ataupun untuk ekonomi atau pariwisata Indonesia itu sendiri gitu, Pak. Dapat kita lihat juga banyak teman-teman dari kita yang tidak dipekerjakan lagi atau bahkan ada gajinya dipotong dan lain sebagainya gitu kan, Pak. Berdampak pada ekonomi ya, Pak? Berdampak sekali pada ekonomi gitu, karena dapat kita lihat sendiri lah, Pak, pada saat ini di berita-berita ataupun di. Pertanyaan kedua, Pak. Ya, Pak. Menurut Bapak, apa saja isu saat ini yang dapat menyebabkan ancaman, gangguan, dan hambatan bagi bangsa kita untuk saat ini, Pak? Kalau hambatan gangguan bermacam-macam ya. Tapi kalau untuk saat ini yang paling nyata di depan mata kita itu COVID-19 lah. Pandemi ini. Itu menurut saya. Oh gitu ya. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut Ibu nih Bu, upaya bela negara apa yang bisa Ibu lakukan sebagai bentuk rasa cinta Ibu terhadap tanah air? Mungkin bisa dikaitkan dengan profesi Ibu sebagai seorang guru. Mungkin bisa dikaitkan dengan isu COVID-19 ya. Kalau saya sebagai guru mungkin bisa mengikuti anjuran pemerintah seperti bekerja di rumah ya, kemudian juga mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, terutama pas saat pembelajaran mungkin tetap muka terbatas, kita bisa menerapkan protokol kesehatan, kemudian juga mengajar seperti biasanya, walaupun tidak bisa langsung tatap muka, mungkin bisa melalui online ataupun luring ya. Oke, terima kasih ya Bu atas waktu. Ketika isu COVID ini sendiri yang menurut Bapak sebagai ancaman saat ini, nah upaya bela negara apa saja yang Bapak lakukan demi meredamnya isu ini ataupun demi mencegahnya agar isu ini tidak terjadi lebih besar seperti itu, Pak? Baik, Pak, tentunya cara kita menanggapinya atau menyelesaikannya perlahan-lahan ya, Pak ya. Tentunya kita mematuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker dimanapun kita berada, kemudian cuci tangan dan lain sebagainya. Tentunya kita tidak berkerumunan, Pak, dan diusahakan untuk teman-teman di luar sana patuhilah protokol kesehatan, kemudian vaksinasi juga itu sangat penting dan jangan nggak mau gitu kan. Tentunya apapun program dari pemerintah untuk COVID-19 ini kita terapkan atau kita lakukan. Jadi itu Pak, salah satunya kita memberi salah satunya sosialisasi itu penting sekali ya Pak, terutama untuk diri sendiri dan keluarga terdekat kita atau teman satu kerja kita. Oke, baik Pak. Mungkin itu saja Pak pertanyaan yang bisa saya ajukan. Terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan. Mudah-mudahan ini juga dapat menjadi wawasan juga bagi kami, pengetahuan bagi kami. Baik, sekian saja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Bapak, upaya bela negara apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi isu COVID ini, Pak? Kita sebagai pelaku usaha yang sangat berdampak lah terhadap COVID-19 ini juga harus mendukung dari program-program pemerintah, himbauan-himbauan pemerintah dengan melaksanakan prokes, dan juga tidak lupa juga kita sama-sama untuk memberi edukasi kepada pelanggan kita untuk saling menjaga dan menguatkan agar pandemi ini cepat berlalu. Menurut saya begitu, Pak. Oke Pak, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Harapan kita sama-sama semoga pandemi ini cepat berlalu dan keadaan kembali normal ya Pak ya. Amin, amin. Oke, demikian hasil wawancara saya dengan salah satu pelaku usaha berkaitan tentang peran pelaku usaha terhadap bela negara dan hambatan yang terjadi saat ini. Harapan kita semoga pandemi ini cepat berlalu dan keadaan kembali seperti semula.
Oke, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Analisis dan kesimpulan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan merupakan sudut pandang suatu bangsa dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada negara yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, terkait isu-isu yang dapat memberikan ancaman, hambatan, gangguan, tantangan bagi Indonesia saat ini banyak sekali, mulai dari korupsi, narkoba, radikalisme, dan lain-lain. Tetapi yang sangat dekat di depan mata adalah wabah COVID-19. Sebagai bentuk rasa cinta terhadap tanah air, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Indonesia. Untuk saat ini, bisa berbentuk dengan mematuhi anjuran pemerintah seperti mematuhi protokol kesehatan, bekerja dari rumah, dan tidak banyak keluar rumah. Dan upaya bela negara ini bisa kita kaitkan dengan profesi. Misal, sebagai pedagang, bisa dilakukan dengan mengingatkan pelanggan agar menaati protokol kesehatan. Sebagai mahasiswa atau karyawan, bisa kita lakukan dengan mengajak teman-teman melakukan vaksin, dan lain-lain. Semua yang dilakukan di atas merupakan penerapan dari nilai bela negara, yaitu sadar berbangsa dan bernegara.